Abu Bakar Ash-Shiddiq, salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai sosok yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam. Beliau lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafa pada tahun 573 di Mekah dan dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya serta dihormati oleh masyarakat Quraisy karena sifatnya yang jujur dan bijaksana. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang yang terhormat di kalangan kaumnya. Namun, hidupnya berubah total ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan pertama, memeluk Islam. Pada usia yang relatif muda, Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendengar ajaran-ajaran Islam. Ketika pertama kali mendengar Nabi Muhammad mengajak untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Abu Bakar tanpa ragu langsung memeluk agama Islam. Ia adalah salah satu orang pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW. Ini menunjukkan ketulusan hati dan keyakinan yang kuat akan kebenaran Islam. Meski saat itu ajaran ini sangat bertentangan dengan pandangan masyarakat Quraisy. Keputusannya untuk memeluk Islam menjadi sangat penting karena Abu Bakar tidak hanya menerima Islam untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak banyak orang lainnya untuk mengikuti jejaknya. Di antara orang-orang yang beliau ajak masuk Islam adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan banyak lainnya. Abu Bakar merupakan sosok yang tak kenal lelah dalam mendakwahkan Islam, bahkan ketika menghadapi banyak rintangan dari masyarakat Quraisy. Istaqamuha. Perjalanan kedua, hijrah ke Madinah. Salah satu perjalanan paling monumental dalam hidup Abu Bakar adalah saat peristiwa hijrah. Ketika keadaan di Mekah semakin sulit bagi umat Islam dan ancaman terhadap Nabi Muhammad semakin besar, beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar yang sangat mencintai Nabi dengan sepenuh hati memutuskan untuk menemani beliau dalam perjalanan berbahaya tersebut. Perjalanan hijrah ini penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka harus menyusuri jalan yang tersembunyi untuk menghindari pengejaran pasukan Quraisy yang ingin menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai di Gua Tsur untuk berlindung, Abu Bakar menunjukkan keteguhan dan keberaniannya. Saat itu, pasukan Quraisy hampir menemukan mereka di dalam gua. Namun berkat kecerdikan dan keberanian Abu Bakar, mereka dapat selamat. Bahkan, dalam suatu kisah yang terkenal, Abu Bakar khawatir ketika melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terancam bahaya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya takut mereka melihat kita." Namun, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tenang, "Apa yang akan kamu khawatirkan? Allah bersama kita." Momen ini menunjukkan kedalaman iman dan keberanian Abu Bakar dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah orang yang selalu berada di sisi Nabi Muhammad, siap untuk berkorban demi keselamatan dan kemajuan dakwah Islam. Rakus Ratau. Perjalanan ketiga, menjadi khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup Abu Bakar memasuki babak yang sangat penting. Meskipun saat itu banyak orang yang merasa kehilangan, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam. Dalam masa kepemimpinan ini, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menghadapi berbagai pemberontakan dan murtad yang terjadi di beberapa wilayah Arab setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Namun, dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan keberaniannya, Abu Bakar berhasil menanggulangi semua masalah tersebut. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam masa kepemimpinannya adalah Perang Riddah, di mana beliau dengan tegas memerintahkan pasukan untuk memerangi mereka yang murtad dan menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar menunjukkan bahwa beliau akan mempertahankan kebenaran Islam meski harus menghadapi peperangan. Nah, perjalanan terakhir, wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya wafat pada tahun 634 setelah 2 tahun memimpin umat Islam. Sebelum meninggal, beliau sempat menyerahkan kepemimpinan kepada Umar bin Khattab yang beliau anggap lebih layak untuk melanjutkan perjuangan Islam.
Pada saat-saat terakhir hidupnya, Abu Bakar tetap menunjukkan sifat-sifat mulia yang menjadi teladan bagi umat Islam, seperti keteguhan hati, keberanian, kejujuran, dan kecintaan kepada Allah serta Rasul-Nya.